Berani melintasi terowongan ini di malam hari, mungkin kamu tak akan kembali dengan selamat. Terowongan ini terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian, dikenal sebagai terowongan keramat. Ia menyimpan kisah-kisah mengerikan yang dibisikkan dari mulut ke mulut selama puluhan tahun. Orang-orang selalu menghindar untuk melintasinya, terutama saat malam tiba. Dikatakan, terowongan itu adalah tempat di mana arwah gentayangan dan entitas lainnya berkumpul, menunggu para korban yang tak sengaja melewati tempat itu. Dewi, seorang pengemudi ojek online, tidak pernah percaya pada cerita-cerita seram. Baginya semua itu hanya mitos yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti. Namun pada suatu malam yang hujan, pesanan mendesaknya untuk mengambil rute terpendek yang mengarah langsung melalui terowongan itu. Ketika Dewi sampai di mulut terowongan, jantungnya mulai berdebar tanpa sebab yang jelas. Terowongan itu gelap gulita, dengan hanya beberapa lampu jalan yang sudah kusam dan berkedap-kedip lemah, seolah tak sanggup lagi memberikan penerangan yang layak. Aroma lembab bercampur bau tanah basah menyambutnya. Meski ragu, Dewi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ah, ini cuma terowongan, gak ada apa-apa, gumamnya pada diri sendiri sambil melaju pelan memasuki kegelapan. Begitu ia berada di tengah terowongan, motor yang ia kendarai mulai terasa berat. Suara mesin mendadak terdengar aneh, seperti tersendat-sendat. Dewi memperlambat laju motor, merasa ada yang salah, namun tak bisa menjelaskan apa-apa. Tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar dari belakangnya, seperti suara seseorang berbisik tepat di telinganya. Dewi. Dewi menghentikan motornya. Kepalanya langsung menoleh ke belakang, namun terowongan itu kosong, hanya dinding basah dan cahaya lampu yang redup. Hujan yang mengguyur di luar terowongan itu seolah berhenti, dan keheningan melingkupi sekelilingnya. Dia mulai merinding. Siapakah yang sudah memanggil namanya itu? Enggak mungkin, ini pasti cuma perasaan, pikirnya. Ia mencoba memutar gas motor untuk melanjutkan perjalanan, tapi motornya tak bergerak, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia mencoba sekali lagi, namun kali ini suara-suara aneh mulai muncul dari segala arah. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti orang-orang berbisik, seolah-olah ada puluhan orang di sekitarnya yang tak terlihat. Dewi menatap ke sekeliling dengan pandangan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat sosok bayangan melintas dengan cepat di ujung terowongan. Sosok itu tinggi dan gelap, bergerak dengan kecepatan tak wajar. Detak jantung Dewi semakin kencang. Sosok itu mendekat dengan langkah yang tak terdengar, hanya bayangannya yang semakin besar. Ia mulai gemetar. Terowongan ini seolah berubah menjadi perangkap yang mencekik perlahan. Motor yang tidak mau hidup, suara-suara yang memanggil namanya, dan bayangan yang tak jelas itu membuatnya merasa ia mungkin tak akan pernah bisa keluar dari terowongan ini. Ketika sosok itu semakin mendekat, Dewi akhirnya bisa menggerakkan motornya sedikit. Dengan gemetar, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan motor dan melaju dengan kecepatan penuh. Ia berharap bisa keluar dari terowongan secepat mungkin. Akan tetapi ketika ia hampir mencapai ujung terowongan, bayangan itu muncul tepat di hadapannya, berdiri tegak dan menghalangi jalan. Dewi menghentikan motornya dengan tiba-tiba. Sosok itu diam, tak bergerak, tapi kehadirannya begitu kuat. Sosok itu tak memiliki wajah yang jelas, hanya kegelapan pekat yang menutupi seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Dewi memutar balik motornya dan mencoba melarikan diri ke arah sebaliknya. Namun bayangan itu kini ada di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya, seolah-olah mengejar dengan ketenangan yang mengerikan. Suara berbisik itu semakin jelas. Kali ini bukan hanya memanggil namanya, tapi seolah memintanya untuk berhenti, untuk menyerah. Dewi merasa kepalanya berputar. Suara-suara itu menusuk hingga ke dalam pikirannya. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Dewi menginjak pedal gas motornya, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Ia menutup matanya sejenak, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Terowongan itu kembali sunyi. Hanya suara hujan yang kembali terdengar, menggiring napasnya yang berat dan terengah-engah. Dengan penuh ketakutan, Dewi melanjutkan motornya keluar dari terowongan. Ketika ia berhasil mencapai ujung terowongan, ia segera meminggirkan motornya di bahu jalan. Tubuhnya masih bergetar hebat. Ia menatap ke belakang, ke arah terowongan yang baru saja dilaluinya. Lampu-lampu yang redup kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dan seolah-olah bayangan hitam itu masih mengintip dari dalam kegelapan. Dewi berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan pernah lagi melewati terowongan itu, tak peduli seberapa cepat rute yang ditawarkan. Namun meski ia sudah keluar, ia merasa ada yang mengikuti. Setiap kali berkendara melewati jalan sepi, ia merasa ada tatapan dari belakang. Setiap malam setelah kejadian itu, mimpi buruk menghantuinya. Selalu tentang terowongan dan sosok hitam yang menunggu di dalamnya. Suatu malam ketika Dewi hendak tidur, ponselnya berbunyi.
Sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal muncul di layar. Sudah kubilang, kamu tak bisa pergi. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu apapun yang menghantui di terowongan itu belum selesai. Sosok itu, bayangan itu, masih mengikutinya dan mungkin selamanya.